قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Saudara kaum muslimin, ini adalah bagian kedua dari pembicaraan kita tentang obat kecemasan dan kesedihan. Saudara kaum muslimin, obat kecemasan dan kesedihan yang ketiga adalah itu hendaknya kita bersabar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, wajadna khaira aisina bis sabar. Kami dapati baiknya kehidupan kami ini dengan bersabar. Nabi SAW beliau bersabda, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin hatta syauqati yusaquha illa kaffarallahu biha min khatayah. Tidaklah menimpa seorang hamba, seorang muslim dari penyakit, keletihan, kesedihan, kegundahan, gangguan, sampai-sampai duri yang menusuk kakinya, kecuali Allah SWT jadikan sebagai pelebur dosa-dosanya. Maka inilah dia saudara kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan dosa-dosa yang kita lakukan, yaitu melalui kecemasan dan kesedihan. Dulu seorang imam tabi'in bernama Imam Ibnu Sirin, beliau berkata ketika beliau ditimpa musibah sehingga beliau harus masuk ke dalam penjara, beliau mengatakan, sungguh aku tahu musibah yang menimpaku ini adalah disebabkan karena dosa yang aku lakukan 40 tahun yang lalu. Imam Ahmad bin Abil Hawari mengomentari perkataan ini dengan berkata, mereka adalah satu kaum yang memiliki sedikit dosa sehingga mereka tahu dari mana arah datangnya musibah. Sementara kita adalah kaum yang memiliki banyak dosa hingga kita tidak tahu dari mana arah datangnya musibah. Benar saudara kaum muslimin, jangankan dosa 40 tahun yang lalu, dosa kita 4 hari yang kemarin, saking banyaknya kita tidak bisa menghitungnya. Maka saudara kaum muslimin, tidakkah kita rela, tidakkah kita ridho bila musibah-musibah ini dijadikan sebagai pelebur dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah dalam hadis disebutkan, idza aradallahu bi'abdi khairan ajjala lahul uqubata fid dunya. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan segerakan hukuman siksaannya di dunia. Salah seorang ulama salaf berkata, laulal masaib, kalau bukan musibah-musibah dunia, lawaratna yaumal qiyamatil mafalis, tentu kita akan datang pada hari kiamat dalam kondisi bangkrut. Saudara kaum muslimin, yang keempat dari obat kecemasan dan kesedihan adalah hendaknya kita tahu bahwa dunia ini adalah tempat ujian. Dunia ini adalah fana. Berbagai macam kenikmatan yang ada di dalamnya sangatlah terbatas. Tidak ada yang sempurna. Saudara kaum muslimin, terkadang membuat kita tertawa, namun ingat, dia pasti akan lebih banyak membuat kita bersedih. Terkadang membuat kita bahagia, namun ingat, dia pasti akan lebih banyak membuat kita menangis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Itulah dia hari-hari kejayaan, kami silih bergantikan di antara manusia. Saudara kaum muslimin, maka inilah yang dipahami oleh seorang muslim, bahwasanya dunia ini adalah tempat ujian, tempat berletih-letih, tempat berjuang. Dunia ini adalah tempat kita berjihad. Dunia ini adalah tempat kita beribadah kepada Allah SWT. Sehingga seorang mukmin, dia akan mendapatkan kenyamanan dan ketenangan ketika dia berpisah dengan dunia. Nabi SAW bersabda, tuhfatul mu'min al-maut. Hadiah seorang mukmin itu adalah kematian. Suatu ketika Nabi SAW dilewati oleh rombongan yang membawa jenazah, maka beliau bersabda, mustarihun wa mustarahun minhu. Orang ini telah beristirahat dan yang lainnya beristirahat orang lain darinya. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang beristirahat dan siapa yang orang lain beristirahat darinya? Nabi menjawab,
orang yang mukmin maka dia telah istirahat dari bahaya dunia, gangguan dan keletihan menuju kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang pendosa maka pohon, kota, bebatuan dan hamba itu beristirahat dari kejahatannya. Saudara kaum muslimin, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Ad-dunya sijnatul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini adalah penjara orang-orang yang mukmin dan surga orang-orang yang kafir. Sebagian ulama menafsirkan hadis ini dengan berkata, seorang mukmin di dunia ini, bagaimanapun kaya rayanya, bagaimanapun lengkap fasilitasnya, bagaimanapun bahagianya, tetap dunia ini adalah penjara bagi dia dibandingkan nikmat yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman, yaitu di akhirat, yang mana satu orang akan bisa memiliki kerajaan seluas langit dan bumi. Sementara orang kafir di dunia ini, bagaimanapun miskinnya, bagaimanapun hidup melaratnya hidupnya, tetap dunia ini adalah surga bagi dia dibandingkan siksa yang dahsyat di akhirat yang disediakan bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagian ulama menjelaskan hadis ini dengan mengatakan, orang mukmin mereka terikat dengan aturan dan syariat-syariat Allah SWT. Sementara orang kafir maka mereka diberikan kebebasan dan pilihan. Saudara kaum muslimin yang terakhir, obat kecemasan dan kesedihan yang menimpa kita adalah yaitu dengan kita menjadikan akhirat itu sebagai tujuan kita, sebagai cita-cita kita, sebagai obsesi terbesar kita. Nabi SAW mengajarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Anas bin Malik, Nabi bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu," barang siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai cita-citanya, ja'alallahu ghinahu fi qalbi, Allah jadikan kekayaan itu berada di dalam hatinya. Wa jama'alu syamlah, Allah akan permudah segala urusannya. Wa tatu dunya wahya ragimah, dunia akan datang kepadanya dengan menghinakan diri, yaitu tanpa perlu memperbudaknya. Wa man kanatid dunya hammahu, sebaliknya siapa yang menjadikan dunia sebagai obsesi terbesarnya, ja'alallahu faqra baina aini, Allah akan jadikan kemiskinan itu terpampang di kedua matanya. Wa farraqa alaihi syamlah, Allah persulit segala urusannya. Walam ya'tih minad dunya illa ma qaddara lahu, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah dijatahkan oleh Allah SWT untuknya. Maka inilah dia, mudah-mudahan Allah SWT menghilangkan segala bencana, musibah, kesedihan yang menimpa kita dan menimpa saudaraku kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada. Semoga kita dikumpulkan semua oleh Allah dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Sungguh Allah dekat, Maha mendengar dan mengabulkan doa hambanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين